Baik, mungkin mohon penyesuaian barangkali rekan-rekan sekalian supaya kita bisa penyesuaian apa yang kita bahas untuk kebaikan kelembagaan kita selama tahun 2023 ini. Izin menyampaikan 11 program untuk Asprop PSSI. Ini program yang kemudian disesuaikan yang ditetapkan oleh PSSI nasional yang kemudian dikhususkan kepada Asprop PSSI se-Indonesia turun sampai kepada penyusunannya di kabupaten. Ya. Liga 3 provinsi amatir putra senior 5 pemain usia 21. Ya, ini saya kira 21 kemarin berarti 2021 malah ya. 2001. Iya, 2001 sampai 2004 kayaknya nih. Iya, 2004 2005 kalau saya salah nih. Jadi ini 2005. Aturannya hampir sama kemarin, cuman untuk tahunnya kemarin kan dia tahun 2000. Ya ini ya 2001 2005. sekarang Ya 2005. Kemudian kembali di keputusannya kembali 5 senior. main 3 Ya, main. intinya ya teknisnya mungkin barangkali nanti mungkin ya ada aturan khususnya. Jelasnya 5 senior kayak tahun kemarin gini. Kemudian untuk kompetisi usia muda ini yang regulasinya berubah ini. Ya, karena suratin 17 tetap. Kemudian tahun kemarin usia suratin 15 dan suratin 13. Tidak ada Tahun ini suratin usia 14. Usia 15 tidak ada. Ya, sampai secara regulasi anak-anak yang di usia suratin 15 dia bisa bermain di 17. Ya. Jadi kalau usia berapa itu Bang? Kalau 17 itu 2006 sampai 2008. 2006, 2007, 2008. Ya. Ya. Berarti anak-anak yang harusnya kemarin di materi usia 15 ya harusnya bermain di suratin 17. Sebenarnya kalau mohon maaf untuk penyesuaian di Akademi Persimaros sebenarnya kita punya materinya sebenarnya kuat di sini. Ya, untuk persiapan untuk suratin 17. Ini aja sekedaran penyampaian saja sebelum kita membahas lebih khusus. Kemudian ini yang repot ketika kita hubungkan secara internal kepada Persimaros ketika Persimaros ingin menjadi bagian andil sebagai peserta di suratin usia 15. Ya. Suratin usia 14. Ya. 2000 berapa nih, Bang? 2015. 2009 dengan 2010. Dia maksimal di maksimal di 2010 lah. Iya, dia 1 Januari tidak boleh 2011 sampai 31 Desember 2010. Jadi 2011 tidak bisa. Tidak bisa. Iya, kita punya stok 1 pemain, 1 sampai 3 pemain nih. Anak-anak di Akademi Persing, Putnan dan sebagainya. Karena mereka kemarin dimasukkan dalam Akademi Persing usia 13. Sementara kemarin ada tawaran, sudah kami sampaikan kepada Pak Ketua bahwa saat Persing sepakat secara kelembagaan untuk kita ikut disurati usia 14, maka kita adakan seleksi terbuka dengan aturan bahwa kan persoalannya kemarin kenapa tidak ada usia 13 karena teman-teman yang memiliki sekolah SSB Bina Putra usia dini dia tidak begitu ikhlas melepaskan teman-teman adik kita karena persoalan barangkali mungkin ketakutannya mereka punya potensi itu ya. Cuman untuk tawaran regulasinya kita aturannya kita status peminjaman ya. Usia SSB meminjamkan anak-anak yang kemudian dinyatakan lolos dengan kesepakatan kontrak sesuai saat dia tidak latihan di SSB dia Akademi Persib 14, maka dia dikembalikan ke SSB-nya. Sebentar kita akan bahas secara khusus juga. Kemudian program berikutnya dari PSSI nasional turun ke Asprop daerah, provinsi sampai ke daerah, grassroots putra dan putri usia 9 sampai usia 12 ada di bawah itu. Kemudian kompetisi usia muda, ini saya kira tidak begitu khusus untuk kita di program Persimaros. Kemudian Piala Pertiwi juga melakukan update registrasi pemain, pelatih, wasit dalam sistem PSSI. Nah, ini perlu menjadi catatan untuk kita. Kita punya admin sementara ada Bung Lukman, cuman kodenya besok beliau akan ke Sorong. Tapi komitmennya beliau tetap cinta ke PSM, maka tetap mengikuti Persib. Gara-gara logonya nih. Kurang. Ya, Sepanjang ada signal ya. Katanya full signal. Ya komitmennya beliau ketua dia tetap akan terlibat untuk penguploadan kita. Penguploadan pemain kita secara registrasi online. Kemudian yang kedua ada Akmal. Ya ini kita punya otak ini.
sebenarnya di registrasi Persib. Ya otaknya kita ini Akmal sama Lukman. Sementara masih kita bersemangat, tetap berkomitmen untuk menjadi bagian ini. Katanya belum. Kenapa nanganin? Kenapa kepala bahwa ada pengganti? Tidak. Ya, kita pun demikian. Sekalipun beliau meminta untuk ada pengganti, kita yang kita mendapat terhadap kalau tidak ada pengganti. Ya. Ini aturannya ini persoalan pelatih ada lisensi, penyelesaian lisensi. Ya. Sebentar mungkin kita bahas secara khusus kita atau bagaimana? Apanya itu? Ini persoalan melakukan update registrasi pemain, pelatih, wasit dalam sistem PSSI. Ya, setelah ada lisensi. Kan, ya, maksudnya ini adalah poin-poin kan tadi kan kalau terkait masa pemain jelaskan mengikuti ini tadi bahwa misalnya yang 17 toh. Iya. Nah, artinya apapun nanti terkait keputusan itu semua kan pasti mengacu dengan regulasi yang ada, misalnya usianya. Iya. Dari posisi stok kita yang ada di akademi, tentu kan tidak mungkin kan kita mau memaksakan, toh karena adanya regulasi itu. Ya. Tapi kita tidak mungkin juga mau misalnya ada secara potensi SDM tak, kemudian kita abaikan. Itu juga yang terjadi. Toh? Bahan bakunya kita memang terlimpahkan di usia 17 karena anak kita di usia 15 dia secara regulasi dia naik di persiapan Suratin 17. Nah sementara apa yang kemudian menjadi komitmen kelembagaan untuk persiapan ini Suratin usia 17 dan Suratin usia 15. Apa yang menjadi komitmen kelembagaan kita, apa yang menjadi komitmen kelembagaan itu yang menjadi keputusan, apakah perlu kita menyediakan tim yang kita sepakati secara kelembagaan untuk mempersiapkannya bertarung di Suratin usia 17 dan bertarung menjadi peserta di Suratin usia 14. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya barangkali ini mungkin mesti kita kerucutkan tabel. Kalau usia 17 secara sumber daya pemain kayaknya sesuai nih turunannya kita tata dari akademi ke untuk pemain di Persib Suratin. Yang jadi masalah sekarang ini di usia 14. Memang kita tidak punya sumber daya di situ. Saat ini mana? Kalau sumber daya di usia 17 itu kan usia yang dari usia 15 itu kemarin kan sudah naik. Dari 2008 2007 itu naik semua ke 17. Jadi yang tinggal di sisa 2006. Kita banyak stok itu pesek. Iya. Nah, sisa sekitaran 40-an. Tidak sampai. Udah sampai ya. Karena ada yang menyeberang ke 18. Oh ya Ada 6 orang toh. Nama pasti. Dua gawang. kurang lebih 40-an ya? 3 saya hitung itu sekitar 36. 36 begitu. Anggaplah 36 berarti potensi SDM tak di situ untuk pemain sangat kuat. Banyak. Sisa pelatih nanti yang Nah sekarang yang mau dibicarakan ini pasek usia 14 bagaimana perekrutannya untuk mendapatkan sumber daya pemain itu, bagaimana caranya, apakah kita seleksi terbuka atau bagaimana? Iya. Perlu barangkali mungkin kita dulu apa namanya Kak? Berapa yang tersisa usia 13 kemarin yang sempat masuk di Akademi Persib 13? Kalau tinggal masanya mereka untuk kita jadikan sebagai bahan baku utama dulu sambil mencari. Iya, tapi masih ada gitu semua. Kalau 13 itu rata-rata dari yang 13 aku bilang. Ada yang kalau punya stok kita itu usia 4 orang. Kayak Yusna, Yusna. Jadi begini. Rifki untuk mendapatkan cerita ini untuk mendapatkan itu sumber daya. Iya. Nah, jadi kalau saya punya usulan ada 2 coach, kita bisa seleksi terbuka atau kita buat kompetisi turnamen yang mengundang semua SSB di usia itu tadi 14. Ada kriteria usia. Ya. Jadi kita buat kompetisi Persib. Iya. Satu selain ada kegiatan Persib yang nampak untuk mendapatkan sumber daya itu satu. Bibit juga deh. Bibit. Jadi semua diundang baik dari
misalnya dari Makassar, kalau ada yang mau boleh. Tuh, Anu tuh terbuka. seleksi, bukan seleksi terbuka, kita buat kompetisi, tapi di situ Ada kontrak, eh, catatan kata. ada ya boleh ada catatan. Artinya walaupun sebenarnya itu tidak ada catatan, karena kita kan bisa memanggil. Iya. Ya nanti ada tim pelatih yang memantau itu kan. Iya. Satu kalau pemain dia harus dipanggil namanya. Bisa kontrak. Karena itulah sebenarnya perbedaan pada saat kita melakukan open seleksi dengan mengatakan, wahai SSB, tolong kirimkan talentmu usia ini. Toh, pasti kan dia akan mengirimkan dengan ini. Kalau kita dengan posisi kompetisi, itu memang betul-betul yang bekerja di situ talent scouting. Toh, yang bekerja. Kalau kita tadi dengan format, oke lah, kita memberikan kepercayaan. Memang lebih simpel prosesnya. Kalau dengan konsep tadi kita memberikan surat mohon dalam rangka ini kami mohon kesediaan dari ini toh untuk mengisi format ini kan untuk mengikuti seleksi. Cuman dari tadi sisi persoalan bahwa mungkin kita menginginkan ada memunculkan suatu kegiatan toh. Jadi ada maksud saya ada plus minusnya. Kalau dari sisi lebih cepatnya, saya percaya lebih cepat itu tadi. Kalau misalnya kita dengan meminta toh, ya meminta kalau misalnya SSB-nya Coach Denny toh atau siapapun, nah itu yang perlu kita pertimbangkan karena kalau sekarang regulasi terkait surat ini akan berlangsung di Juli, toh sekarang kan kita di toh Mei. Artinya kalau sekarang yang 17 sebenarnya dia pun bisa start di minggu depan atau apapun kalau kita tentukan karena ada MSDM-nya toh. Ini yang 14 ya pasti kalau prosesnya misalnya malam ini kita sepakati bahwa dengan format itu toh saya serahkan ke forum. Yang penting harapan saya bahwa kita harus memperhitungkan waktu. Jangan sampai kita melakukan itu ternyata nanti mepet dengan bulan Juli itu. Kalau saya, kalau misalnya kita sepakati artinya turnamen ini malam, artinya kita harus bekerja satu minggu kedua Mei harus dilaksanakan itu. Kalaupun kita memilih atau menyepakati opsi membuat turnamen dan mencari bibit di situ. Minggu kedua Mei. Sebelum kita menentukan apakah kita melalui turnamen atau pemanggilan langsung ke SSB-nya, kita lihat dulu di bulan Juni ini kapan bergulirnya. Ini untuk suratin. Dia bergulir di awal bulan Juni kah atau di akhir? Juli atau Juni? Juli apa? Juni awal atau akhir? Nah, jadi ini Itu yang perlu barangkali kita lihat dulu, baru kita bisa kasih estimasi maksimalnya apa kita ada. Gambaran jadi kasih. Kalau cuma gambaran berarti dia bisa saja molor perharinya atau cepat lambat atau cepatnya itu jadi kita antisipasi. Kalau kita lihat memang regulasi pertandingannya itu mungkin awal atau akhir, sampai kita bisa wanti-wanti dia bergulir di akhir, maka kita bisa adakan open turnamen kayak tadi itu yang diusulkan Pak Wakil Ketua, bahwa open turnamen itu bagus karena kenapa kita bisa langsung melihat pemainnya tanpa ada rekomendasi dari tim, kita bisa langsung lihat di lapangan. Nah itu plusnya. Kemudian kalau mepet waktunya, saya rasa yang efektif itu yang usulnya Pak Ketua, bahwa langsung kita ambil dari SSB-nya yang terbaik, nanti kita lihat diseleksi kembali. Berarti SSB yang menentukan. SSB bukan kita, ya kita cuma melihat lagi kembali ya. Kita hanya meminta yang mana yang qualified dulu. Tapi kan keputusannya kan di kita juga. Tetap kita tetap seleksi. Nah, makanya kita lihat dari regulasi waktunya bergulirnya ini suratin, kita mau lihat tahu di mana letaknya bergulirnya, apakah di akhir, pertengahan atau di awal. Kalau dia di pertengahan, kita masih bisa gulir itu kompetisi terbuka. Karena jenjang waktunya per kompetisi terbuka SSB kan paling 1 mingguan selesai dia. Iya, dia 1 minggu kan. Kalau usia 14. Cuma 1 minggu bisa. 4 hari. Nah, itulah saya bilang 1 minggu lah dia sudah selesai. Berarti sudah ada pemain yang kita bisa ambil untuk diseleksi barang 3 hari kemudian setelah pertandingan. Nah, dari situ
itu bisa jadi setelah kita seleksi bisa bentuk tim. Itu regulasi harinya yang kita hitung sampai terputarnya disuratin. Itu yang perlu kita simak baik-baik di mana dia letaknya diputar itu kompetisi. Saya bilang makanya kalau ada yang bisa pastikan bahwa maksudnya bukan pasti bagaimana ya, maksudnya ancang-ancangnya nih PSSI dia putar surat ini di mana dia. Wanti-wanti itu. Nah, jadi kalau dia di akhir bulan Juni kita buka open turnamen, tapi kalau dia di awal Juni kita usulnya Pak Ketua yang kita jalankan. Karena kenapa? Waktu mepet untuk membentuk tim. Nah, terima kasih. Oke. Saya kira yang persoalan Juninya ini Kak kembali posisi nasional. Juli. Nah, kalau Juli kita mau tarik open turnamen mau buka. Berarti ada waktu ya. Supaya di waktu. Apalagi kan pelaksananya biasanya suratin Tidak terlalu yang lama, Ji. 17 dulu. Iya. Digulir toh, baru yang usia rendah. Tapi kalau saya yang masukkan ini, kalau open turnamen itu susah kayaknya pemain-pemain yang dipanggil. Karena masing-masing di daerahnya punya suratin masing-masing. Nah, jadi kalau memang mau memilih, mending sekali lokal dulu saja. Ya, jadi Itu. Lokal jadi pesertanya. Iya. Jadi Karena kalau dipanggil belum tentu juga dia datang. Oh, yang untuk Ya untuk itu. efektivitas Biarpun kita pakai misalkan kontrak untuk pemanggilan, apabila tidak ada pasti. apa sekolah Iya, efektivitas latihannya kan. apalagi jaraknya itu yang sekarang. Iya. Karena kita alami, yang jauh alami kita di 17, Jo orang baru. 15, yang jauh kasihan. Itu. Ya itu apalagi kan anak-anak. Ya itu yang efektifnya kan. tapi kan belum Ya. disahkan. Ramon teknis soalnya. Ya. Ini kan ada beberapa SSB yang ada di Maros. Ya. Kan itu dulu. Ya. Terus kan open turnamen, berarti kita panggil juga yang dari Makassar. Yang dari Makassar itu kan misalnya kan rata-rata orang tua terkhusus pemain-pemain itu kan mau main di Suratin. Contoh Sultan Jaya dia tidak ikut misalnya. Sampai Swadiri. Itu kan bisa dipanggil. Kalau KDR, Bangong, apa kita tidak perlu undang. Karena dia ikut. Dia ikut. Jadi ada kalau dari luar itu paling Makassar. Kalau ada Pankep ya bolehlah. Iya. Tapi yang utama itu Lokal. lokal. Karena beririsan dengan Pembedanya kita secara misi ya kelembagaan misi juga. kelembagaan. Tambahan mungkin Ya, Kak. sedikit tambahan dari saya Iya. di apa yang tadi disampaikan sangat bagus sekali, ada 3 opsi. Cuman kayak kita agak berat di kompetisi ya toh, karena apa, kita bisa memilih pemain yang betul-betul kelihatan kelihatan di kompetisi. Cuman yang harus kita sepakati dari awal sekarang ini, bagaimana apa yang kita mau lokal Maros semua kah, atau kita tambahan ada dari Makassar. Ya, itu yang harus kita sepakati ini malam. Kalau kita mau pakai lokal Maros, mending kita undang yang SSB Maros aja. Ya, toh? Lagi itu cepat sekali. Cepat sekali. Satu. Yang kedua, kalau kita mengundang dari luar, itu untuk turut meramaikan. Kita tidak tim teleskoping, tidak mantau yang Luar. cuman Masih ramai. atmosfer dan euforia turnamen itu akan besar. Ya, atau kalau diundang dari Makassar. Satu. Yang kedua, kalau kita mau pakai dengan luar, ya, atau kita pakai plan A, plan B. Kita utamakan bagaimana orang Maros, kita lihat betul siapa, kalau bisa banyak itu yang kita utamakan. Yang kedua orang Makassar, karena kita antisipasi apa yang disampaikan Coach Baba, bahwa kalau orang Makassar dipanggil, satu terkendala jarak, yang kedua Banyak kejadian. banyak yang seperti itu kendala. Kan kalau mereka tidak masuk atau tidak mau, sudah ada opsinya kita yang di tim B. Ya, itu sekedar masukan dari saya. Itu iya itu seperti. Jadi mungkin kita perlu bahas juga bahwa kalau kita mau Maros semua ya kita rayakan ini. Ada planning A, ada plan B. plan A, plan B. Ya, terus kalau kita mau pilih pemain ya seperti itu, kita betul-betul lihat yang memang SSB Maros yang memang ini. Iya. Karena memang tahu terkendala memang 15 sama 17 karena pemain yang bagus
tapi ketika malah sekolah jauh jarak dipangkep berapa itu orang mbak mau panggil ke satu kita sangka lah deh. Jadi saya itu tapi sedikit pengalaman di Liga 3 kemarin waktu saya sama Jiwatola pertama seperti itu saya diskusi sama Jiwatola berdua untuk penentuan pemain. Terus ini bagi kini juga nih. Saya kira cuma tinggal di Makassar. Nah Jiwatola stay itu pasti nanti ada satu grip levelnya dari anak Maros. Bilang aja Jiwatola ini mana dapat 3 kali latihan 5 kali tidak pernah datang. Sedangkan ini pasti mau karena daerahnya. Pasti untuk latihan tiap hari datang untuk ini. Ini kita ambil ini. Seperti itu maksudnya. Oke. Kalau saya ini begitu saya lokal saja untuk itu. Jadi memang penting bagi kita tidak melupakan apa yang menjadi napas dari program Persib ini, bahwa suatu kebanggaan pada saat tim-tim yang memperkuat Persib baik di senior maupun di Suratimnya itu mayoritas, karena saya kan tidak mengatakan bahwa keseluruhan ya, karena kalau yang menurut saya juga tidak mau dia bilang orang nanti saya sendiri dengan ludakku toh, karena fakta tidak bisa juga kita kesampingkan bahwa pada saat kompetisi itu tentu kita punya niatan juga, bukan hanya sekedar ikut membanggakan bahwa putra-putra kita, tetapi kita pasti pengen itu mendapatkan hasil yang baik, juara. Kenapa kemarin mungkin di formasi ini harus ada yang mungkin kita ambil dari Pangkep atau Endrekang untuk menambah itu, karena itu tadi bahwa kita betul-betul menginginkan bahwa formasi ini yang memang mayoritas didukung oleh putra-putra Maros bisa lebih optimal dengan adanya pemberdayaan tadi. Namun jika secara potensi bahwa SDM kita lebih mumpuni atau berimbang, ya mohon maaf, kita harus objektif di sini untuk tetap memilih putra Maros. Dan tolong itu menjadi perhatian kita, saling mengingatkan. Toh, karena apa? Kalau itu bisa kita jalankan, ya memang berat barangkali. Oh ini ini tuh. Tapi karena ini kan kita berpikir dari sisi kepentingan secara menyeluruh ini Persibnya. Ya. Jadi kegiatan tadi yang mungkin tadi diistilahkan oleh ini ada plan A, plan B. Memang pada saat kita melakukan tadi turnamen apa? Ya, maupun turnamen dengan keterlibatan itu kan akan memberikan sesuatu hal yang euforia ini. Namun penting untuk kita pahami, jangan sampai kita melakukan itu dengan tidak ada targeting kita. Mungkin targeting kita hanya untuk bagaimana kelihatan semarak, ya. Semarak, ada dari ini. Tetapi pemberdayaan utama tetap pada SDM yang ada di Maros. Beda kalau memang tidak ada mie, ya, tidak ada SSB, tidak ada apa-apa toh. Yang kedua juga kalau ada orang Makassar yang betul mau tapi kita masukkan kalau memang bisa di data latihan, bisa di apa semua, karena memang tekadnya memang mau. Dan itu nanti begini, posisi yang di Makassar tentu akan berbeda lah barangkali. Kita pasti harus betul-betul ya bahasanya kita harus mendapatkan fakta integritas bahwa memang dia betul-betul serius. Jadi pada saat tuntutan untuk latihan itu bisa, jangan akhirnya nanti kita yang sendiri yang repot. Jadwal latihan akhirnya kan mempengaruhi keseluruhan. Bukan imbas untuk diri sendiri, tapi kan keseluruhan dari tim kita. Ya, silakan. Kira kalau ini menjadi kesepakatan kita Kak, turnamen usia dini usia 14 tahun. Sekira Gaskar Budi Rerean yang mempersiapkan diri tahu ini mereka pada hari pandai untuk usia dininya nih. Bisa. Sejarah semua punya peluang secara lokalitas, kalaupun ini menjadi kesepakatan Kak, atau mungkin kita tetapkan bahwa turnamen usia dini usia 14 tahun untuk penguatan tim kita Persib menghadapi Suratin 14 tahun
kita tetapkan bahwa kita akan membuat turnamen. Dan apakah ketentuan SSB saja atau nama-nama tim ini? Bisa mungkin saja ada, bisa saja ada dari desa atau bisa kalau ada grup kayak di Tua Piring itu kan ada RMFC, tapi saya nggak tahu. Gaskar Muri FC Sedini dia. Jangan sampai dia tonji pemain, dia tonji anunya semua isi. Ya, biasa maksud tadi nih. bisa. Nah, jadi kita sepakati nih Kak bahwa kita akan adakan turnamen, kemudian sekaligus menentukan waktu secepat Jadi ini. di pesantren tak juga pekerja bisa ikut. Iya, misalnya pesantren mau isi itu, iya betul, iya. Tapi usia 14 toh. Ya. DDI campur lagi. Iya, FC itu. Yang penting masuk regulasi. Pada dia Kan batangan bisa juga diundang pesantren-pesantren lain di seperti di Tumpuk Bulu. Sebenarnya Tapi yang ada di Maros dulu. Iya. Kalau bisa sekolah-sekolah jadi yang sekolah masuk yang usia itu. ini sebenarnya akan menarik, tapi ingat toh dari pertama ini kan bukan untuk kesemarakan turnamennya. Itu yang khawatirkan juga. Tapi ini pasti akan menarik di saat kita menyampaikan sampai di ujung Maros Malawa. Ya, tahu? Pasti menarik. Ada dari Kapang. Oh, jangan mau Ada Kapang mau ikut. Kalau Malawa pakai itu jangan langsung lagi Ada di sini jangan. ada di pelatihan. Iya. Saya kira Kak, kalau muncul nih bahwa Persimaros turnamen usia dini Persimaros 14 tahun, apa kata-kata dalam kurungannya menuju Suratin? Iya. Saya kira tim itu sudah mempersiapkan diri untuk itu. Ya. Menarik juga apa itu di orang ikuti. Framing itu sudah kita lempar ke publik. Cuman apakah perlu kita sepakati nih? Perlu disepakati minum tuan enggak? Itu paling bahwa untuk Suratin 14 tahun Persimaros kita adakan turnamen usia dini usia 14 tahun Kabupaten Maros. Ini Sekabupaten atau intinya Open atau- kita buat open turnamen usia dini 14 tahun. Iya. go to Suratin. Go to Suratin nanti. Catat ini. Oh iya, disepakati kan?